Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Mary Merliana, guru ekonomi kelas 11 di kanal YouTube nomor 1 Indonesia, Doa Bangsa TV. TV-nya edukasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas submateri di KD 3.4, submateri terakhir tentang inflasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diantaranya adalah yang pertama, setelah kalian menyaksikan video saya ini, diharapkan kalian mampu menguasai dan memahami mengenai konsep inflasi secara keseluruhan. Di antaranya meliputi pengertian inflasi, sebab inflasi, dampak inflasi, jenis inflasi, dan bagaimana cara menyelesaikan inflasi yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu memahami dan mengaplikasikan metode perhitungan laju inflasi setiap tahunnya. Oke, langsung saja pada tujuan kita yang pertama tentang konsep inflasi. Yang pertama di konsep inflasi, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian inflasi. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat umum. Apakah semua barang dikatakan sebagai inflasi apabila mengalami kenaikan? Tidak semua barang dikategorikan sebagai inflasi, karena inflasi memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah inflasi ini terjadi karena kenaikan harga. Yang kedua, bersifat umum. Artinya, inflasi ini terjadi apabila harga-harga yang naik itu serentak atau massal. Jadi tidak dikategorikan 1 atau 2, tetapi bersifat umum, artinya massal terjadi kenaikan barang dan jasa. Dan yang ketiga, berlangsung secara terus-menerus. Tidak semua kenaikan harga dinyatakan sebagai inflasi. Contohnya saja kenaikan harga di hari-hari besar atau momen-momen tertentu tidak dikatakan sebagai inflasi. Mengapa? Karena ciri otentik dari inflasi adalah bersifat atau berlangsung secara terus-menerus dalam artian hitungan bulan, bukan hitungan hari ataupun hitungan minggu. Ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya inflasi. Penyebab umum terjadinya inflasi diantaranya adalah yang pertama, permintaan atau demand. Inflasi ini terjadi apabila permintaan masyarakat akan barang dan jasa berlangsung secara melonjak tinggi atau mengalami perkembangan yang drastis tinggi, di mana permintaan masyarakat akan barang dan jasa terjadi secara terus-menerus dan dengan kapasitas yang sangat tinggi. Akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin banyak. Yang kedua, penyebab inflasi secara umum adalah penurunan penawaran. Berbanding terbalik ya. Jadi penyebab inflasi itu naiknya permintaan tetapi turunnya penawaran akan persediaan barang dan jasa. Dan yang ketiga, penyebab umumnya adalah ekspektasi di masa mendatang. Pada pandemi corona kita saat ini, kita bisa mengekspektasikan atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada perekonomian kita di beberapa tahun yang akan datang. Nah, akan menyebabkan inflasi kah pandemi ini? Kita lihat turunnya daya beli akibat corona, tingkat kesejahteraan yang menurun, penghasilan masyarakat yang terganggu, dan banyak PHK di mana-mana. Kita bisa mengekspektasikan atau memperkirakan bahwa perekonomian kita di masa yang akan datang akan mengalami inflasi. Adapun penyebab tambahan lainnya diantaranya adalah yang pertama, kenaikan biaya produksi. Adanya kenaikan biaya produksi akan menyebabkan inflasi. Kenapa? Karena barang dan jasa yang dihasilkan dari produksi itu pun akan cenderung mengalami kenaikan harga. Yang kedua, meningkatnya jumlah uang yang beredar. Ini masih berkaitan dengan permintaan tadi ya. Artinya kalau permintaan barang dan jasa semakin meningkat, maka peredaran uang pun akan semakin meningkat di masyarakat. Sehingga para produsen akan menaikkan harga barang. Dan yang ketiga, inflasi ini juga bisa disebabkan dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, inflasi yang terjadi secara domestik lokal. Dan yang kedua, dari luar negeri, artinya apabila kita menginvestasikan barang-barang kita di luar negeri atau sering membeli bahan-bahan pokok, bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri, ini akan berdampak apabila terjadi inflasi di luar negeri sana dari barang-barang bahan baku yang kita impor berimbas
pada barang-barang yang kita produksi karena kita membeli secara impor. Berikutnya adalah mengenai jenis inflasi. Pada konsep jenis inflasi, secara umum inflasi terbagi atas 3 jenis. Di antaranya adalah berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan sumbernya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah inflasi ringan. Kenapa dikatakan inflasi ringan? Karena tidak berpengaruh kepada kesejahteraan atau perekonomian yang ada. Berkisar antara kurang dari 10% per tahun. Jadi kenaikan harga secara massal terus-menerus, tetapi hanya sedikit saja kenaikannya dan tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian. Yang kedua adalah inflasi sedang. Dikatakan inflasi sedang karena menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun pada golongan orang-orang tertentu seperti orang-orang kelas menengah berpenghasilan tetap atau kelas menengah bawah ya. Ini antara 10 sampai 30% kenaikannya per tahun. Tidak terlalu berpengaruh pula terhadap perekonomian secara global. Dan yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi berat ini terjadi dengan menimbulkan kekacauan pada perekonomian. Masyarakat menabung karena bunganya sangat rendah. Terjadi kisaran antara 30 sampai 40% per tahun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah inflasi sangat berat atau kita namakan dengan hiperinflasi. Artinya menimbulkan kekacauan di berbagai sektor, bukan hanya perekonomian saja, meskipun sudah dilakukan kebijakan moneter dan fiskal berkisar lebih dari 100% per tahunnya. Kemudian berdasarkan penyebabnya, yang kedua, inflasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah demand full inflation. Dari bahasanya kita sudah lihat, demand itu artinya permintaan ya. Full itu berarti penuh ya. Inflasi berarti permintaan, inflasi penuh. Berarti di sini berhubungan dengan permintaan barang dan jasa. Artinya permintaannya lebih besar dari yang dapat dipenuhi oleh produsen. Yang kedua adalah cost push inflation, artinya kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan penawaran naik sangat melonjak. Dan yang ketiga adalah bottleneck inflation, artinya campuran atau gabungan antara permintaan dan penawaran. Dan di jenis yang terakhir berdasarkan sumbernya, inflasi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama domestic inflation. Domestik berarti dalam negeri ya, artinya inflasi dalam negeri ini terjadi apabila jumlah uang yang ada di masyarakat itu lebih banyak karena jumlah barang dan jasa tertentu sehingga permintaannya bersifat tetap. Dan yang kedua imported inflation, tadi saya sudah membahas penyebab inflasi ini adalah barang-barang dari luar negeri ya, atau inflasi yang terjadi di luar negeri. Artinya inflasi ini berhubungan dengan perdagangan bebas, perdagangan internasional ya. Jadi setiap bahan baku yang kita beli itu kalau terjadi kenaikan secara impor di luar akan berimbas pada kita di dalam negeri. Berikutnya adalah dampak inflasi. Secara umum kita akan membagi dampak inflasi ini ke dalam 6, yaitu yang pertama, dampak inflasi ini bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga minat menabung berkurang. Karena jumlah barang dan jasa mengalami kenaikan secara drastis, otomatis akan menghambat keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan menabung ya. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka saja sudah membumbung tinggi harganya ya, barang dan jasa. Yang kedua, masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap tidak mampu menjangkau harga kebutuhan barang sehari-hari. Yang ketiga, terjadinya pengangguran. Akibat inflasi ini bisa berdampak pada PHK sehingga terjadi pengangguran yang besar-besaran. Yang keempat adalah menurunnya daya beli. Yang kelima, redistribusi pendapatan. Nah, redistribusi pendapatan artinya adalah pendistribusian pendapatan, artinya pendistribusian kembali pendapatan-pendapatan didapat dari mana? Didapat dari pajak-pajak orang-orang yang berpenghasilan tinggi ke pajak-pajak orang yang berpenghasilan rendah. Jadi ada subsidi-subsidi yang berasal dari pajak orang-orang kaya ya, terhadap mereka-mereka yang berpenghasilan tetap atau rendah. Seperti pada pandemi sekarang ini, pemerintah menggalakkan program BLT, subsidi upah,
BPUM dan lain sebagainya. Ini juga salah satunya bisa dari redistribusi pendapatan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi atau bahkan terjadi resesi ekonomi. Siapa saja sih pihak-pihak yang akan survive atau menang dan pihak-pihak yang akan kalah atau pihak-pihak yang untung atau yang rugi pada saat terjadinya inflasi? Mereka yang mengalami keuntungan atau pihak-pihak yang untung diantaranya adalah yang pertama eksportir atau penjual. Yang kedua adalah debitur atau pihak yang memiliki utang. Pihak-pihak yang memiliki utang apabila terjadi inflasi itu akan mengalami keringanan dalam membayar hutang karena akan ada kebijakan dari si kreditur. Kemudian yang ketiga spekulan atau yang berani berspekulasi. Dan yang keempat adalah mereka yang berpenghasilan tinggi atau besar. Sedangkan siapa pihak yang rugi pada saat inflasi? Yang pertama adalah importir atau pembeli. Yang kedua adalah kreditur atau pihak yang meminjamkan hutang atau sebagai piutang. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan tetap. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang berpenghasilan rendah atau dalam kategori miskin. Ada dampak, pasti akan ada solusi. Apa solusi untuk mengatasi inflasi? Di antaranya terdiri dari 3 macam solusi. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral terkait kestabilan nilai-nilai rupiah. Ya, di sini apa yang dilakukan oleh kebijakan moneter diantaranya adalah dengan pengurangan jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah kebijakan fiskal atau kebijakan fiskus ya. Artinya kebijakan yang menyangkut APBN negara dikeluarkan pemerintah pusat. Kalau tadi kebijakan moneter dikeluarkan oleh bank sentral terkait kestabilan nilai uang. Yang kedua, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait APBN, khususnya menaikkan tarif pajak ya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan non moneter dan non fiskal. Artinya kebijakan yang tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tidak mempengaruhi pendapatan maupun pengeluaran negara. Nah, dalam hal ini secara umum kita akan sebutkan apa-apa saja sih langkah yang dilakukan oleh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta kebijakan non moneter dan fiskal. Pemerintah akan mengatasi inflasi dengan mengadakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter diantaranya adalah yang pertama politik diskonto atau menaikkan suku bunga. Yang kedua adalah politik pasar terbuka. Artinya pemerintah menjual surat-surat berharga. Yang ketiga adalah politik pagi kredit. Artinya pembatasan kredit atau membatasi pemberian pinjaman. Yang keempat adalah politik uang ketat. Artinya mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan yang kelima adalah politik cadangan kas atau giro wajib minimum dengan cara menaikkan cadangan kas yang ada di bank. Dan kebijakan fiskal langkahnya diantaranya adalah 1. Mengurangi pengeluaran negara. Yang kedua adalah penghematan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah pengurangan utang luar negeri. Dan yang keempat adalah menaikkan atau mengefektifkan pajak. Dan yang ketiga adalah kebijakan non moneter dan non fiskal. Langkah-langkah yang ditempuhnya melalui 3 langkah. Yang pertama adalah peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang yang ada di pasaran. Yang kedua adalah kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. Dan yang ketiga adalah pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Nah, itu dia konsep dari inflasi. Tujuan yang kedua setelah kalian menyimak video ini adalah kalian harus mampu menguasai bagaimana sih aplikasi perhitungan dari inflasi. Oke, menghitung laju inflasi. Laju inflasi itu sendiri artinya adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Nah, laju inflasi ini komponen utamanya atau instrumen utamanya adalah indeks harga.
Jadi untuk menghitung laju inflasi, kita harus menghitung terlebih dahulu indeks harganya ya. Nah, laju inflasi secara umum dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, yaitu indeks harga periode ini dikurangi indeks harga periode lalu dibagi dengan indeks harga periode lalu. Mudah ya? Oke, kita aplikasikan ke soal. Contohnya di sini indeks harga pada bulan Juli tahun 2012 adalah 110%. Dan indeks harga pada bulan Agustus adalah 112%. Ada kenaikan berapa? 2% ya, dari Juli ke Agustus. Maka kita akan hitung laju inflasinya dengan menggunakan rumus tadi. Maka kita aplikasikan laju inflasi sama dengan indeks harga pada periode bulan Agustus yang terbaru ya, yaitu sebesar 112% dikurangi indeks harga pada bulan Juli, yaitu 110%, dibagi dengan indeks harga pada bulan Juli, yaitu 110%, dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 1,82%. Kemudian berikutnya adalah deflasi. Saya akan membahas sedikit saja tentang deflasi, kebalikan dari inflasi ya. Deflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum mengalami penurunan. Jadi lawannya dari inflasi. Kapan deflasi ini terjadi? Deflasi ini terjadi apabila yang pertama hasil produksi yang sama, yang kedua adalah turunnya permintaan hasil produksi, yang ketiga adalah turunnya jumlah uang yang beredar, yang keempat adalah meningkatnya persediaan barang yang ditawarkan, dan yang terakhir adalah menurunnya tingkat suku bunga. Dan deflasi ini jarang terjadi ya, nyaris tidak pernah terjadi. Sekian saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan dan selalu berkarya dalam setiap kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.